guys, jumpa lagi bersama Neva and Family Group Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membahas episode ke-8 sekaligus menjadi episode terakhir dari serial drama Shinbi House Live Action, di mana di episode ini menceritakan mengenai ikatan pemilik rumah misterius dan wanita salju yang masih simpang siur. Dan mulai terungkapnya rahasia wanita salju. Lalu, bagaimana nasib dengan teman-teman hari yang membeku? Penasaran? Langsung saja yuk, check it out! Film dibuka dengan memperlihatkan Kohari yang berlari untuk menyelamatkan teman-temannya setelah dia mengetahui masa lalu dari wanita salju dan paman pemilik rumah misterius. Sementara itu, paman pemilik rumah misterius masih berada di hadapan wanita salju. Dia meminta makhluk itu untuk menghentikan perbuatannya. Di sini diketahui jika makhluk ini bernama Seoyeon. Laki-laki itu berlutut di hadapan Seoyeon dan meminta maaf atas semua perbuatannya. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Laki-laki itu meminta agar Seoyeon berhenti menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Namun, respons tak terduga ditunjukkan oleh Seoyeon. Dia sangat marah dan mengatakan jika laki-laki itu adalah seorang pembohong, dia tidak akan pernah memaafkannya. Laki-laki itu kembali meminta maaf karena telah meninggalkan Seoyeon sendirian. Dia menangis. Namun, Seoyeon membuatnya membeku seperti anak-anak yang lain. Tapi disertai dengan air mata darah dari Seoyeon. Sesaat kemudian, Kohari tiba di sana dan meminta Seoyeon untuk menghentikan aksinya. Kohari menunjukkan cincin milik Seoyeon yang telah dia temukan. Kohari meminta agar Seoyeon menghentikan perbuatannya. Lalu, Seoyeon kembali ke wujudnya yang semula. Dan laki-laki itu sudah tidak membeku lagi. Diketahui, laki-laki ini bernama Yeomin, kekasih dari Seoyeon semasa hidupnya. Seoyeon kemudian bertanya kepada Yeomin kenapa dia meninggalkan Seoyeon sendirian. Kemudian, Yeomin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini diceritakan, waktu itu ketika mereka tengah tertidur di tengah badai salju, sekelompok penyelamat datang. Mereka berteriak memanggil-manggil orang yang hilang. Saat itu, Yeomin berusaha membangunkan Seoyeon, namun Seoyeon tidak bangun. Yeomin memutuskan untuk mendatangi tim penyelamat dan selanjutnya akan membantu Seoyeon karena Yeomin sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk menggendong Seoyeon seorang diri. Yeomin berteriak-teriak memanggil tim penyelamat sambil berjalan. Namun sayang, Yeomin terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika tersadar, dia sudah berada di tempat perawatan darurat dan mengalami cedera di bagian kepala dan pipinya, yang luka itu masih membekas hingga sekarang. Dia menanyakan kepada tim penyelamat apakah membawa Seoyeon. Namun penyelamat itu mengatakan jika dia hanya menemukan Yeomin seorang diri. Yeomin sangat sedih. Dia akan kembali ke gunung untuk menyelamatkan Seoyeon. Namun, tim penyelamat mengatakan jika badai salju akan turun, tidak ada yang boleh naik ke gunung. Di situ terlihat jika Yeomin menangis sejadi-jadinya karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Seoyeon. Kembali ke masa sekarang, Yeomin masih bercerita jika beberapa hari kemudian salju berhenti dan Yeomin naik ke gunung, setidaknya untuk menemukan mayat Seoyeon. Namun dia tidak bisa menemukannya. Lalu Yeomin memutuskan untuk tinggal di dalam hutan itu karena dia berjanji tidak akan meninggalkan Seoyeon sendirian. Mendengar hal itu, Seoyeon menangis terisak. Dia mengatakan jika dia sangat bodoh karena berpikir Yeomin meninggalkannya untuk bertahan hidup. Kohari bertanya, mengapa Yeomin menyimpan orang-orang yang membeku di dalam rumahnya? Yeomin mengatakan jika dia tidak bisa membiarkan mereka berada di dalam hutan, karena dia berpikir jika Seoyeon kembali seperti semula, maka keadaan akan kembali normal.
Alasan dia membawa Haesun karena melihat Haesun berlari dari kejaran wanita salju. Dia berusaha menolongnya namun tidak berhasil. Haesun sudah membeku. Yumin kemudian memegang tangan Seoyeon dan meminta maaf jika seharusnya dia tidak meninggalkan Seoyeon sendirian. Seoyeon meminta agar Yumin tidak menyalahkan dirinya lagi. Seoyeon juga berpamitan untuk kembali ke alamnya. Seoyeon meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya kepada Kohari dan teman-temannya. Kohari mengatakan jika Seoyeon sekarang bisa kembali dengan tenang. Perlahan tubuh Seoyeon memudar. Waktunya telah habis. Dia mengucapkan perpisahan kepada Yumin dan mengatakan jika dia sangat mencintai Yumin. Begitupun sebaliknya. Kemudian Seoyeon pun menghilang. Sins berpindah kepada Yunu dan Gaen. Es yang menyelimuti mereka menghilang. Begitupun dengan orang-orang lainnya yang membeku, yang berada di dalam rumah Hyomin. Sepasang kekasih, Haesun dan juga kakak Haesun serta Kang Lim. Kang Lim tahu pasti jika Kohari akan berhasil. Singkat cerita, mereka bersiap-siap untuk meninggalkan penginapan. Haesun mendatangi Kang Lim dan meminta nomor ponsel Kang Lim. Namun, Kohari segera datang dan justru memberikan nomor ponsel dirinya kepada Haesun. Mereka berterima kasih kepada paman dan mereka bercanda sebelum berpamitan. Di akhir cerita, Kohari dan Kang Lim bertemu dengan Yumin. Yumin bertanya apakah mereka akan pergi. Kohari juga menanyakan kapan Yumin akan pergi dari sana. Yumin mengatakan jika dia akan pergi dari sana setelah musim salju berakhir atau ketika rindunya kepada Seoyeon telah terobati. Yumin berterima kasih kepada Kohari dan Kang Lim. Kang Lim juga meminta maaf karena telah mencekik leher Yumin. Namun Yumin hanya tertawa. Dia mengatakan jika Kang Lim beruntung memiliki kekasih yang tangguh seperti Kohari. Saat Kohari akan mengatakan jika Kang Lim bukan kekasihnya, Kang Lim buru-buru memegang tangan Kohari dan mengatakan jika Kohari adalah kekasihnya yang tangguh. Mendengar hal itu, Kohari sangat terkejut. Dan seiring dengan Kohari yang terkejut, film ini pun tamat. Ending yang sangat menyedihkan bagi Yumin dan Seoyeon. Semoga cinta mereka kekal abadi selamanya. Dan sekaligus menjadi akhir yang bahagia bagi Kohari dan Kang Lim nih. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Nah itu dia guys akhir cerita dari Shinbios live action kali ini. Semoga kalian suka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share dan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update informasi dari kami. Bye-bye.